Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman, dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Antonius Rajabana OMI yang akrab disapa dengan Romo Bono. Romo Bono, terima kasih atas kehadirannya Romo. Sama-sama. Sehat-sehat ya Romo. Puji Tuhan. Kita segera mulai Romo. Baik. Baik, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bono. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau setia mendampingi dan membimbing kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengarahkan, Engkau menuntun langkah kami, sehingga kami selalu ada di dalam jalan-Mu. Dan itu yang membahagiakan bagi kami. Maka bantulah kami agar dalam perjumpaan ini, kami mampu membuka diri untuk mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan bimbingan untuk jalan keselamatan kami, yang telah Kau pilihkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka. Teguhkanlah langkahku seturut janji-Mu dan janganlah segala kejahatan menguasai aku. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem." Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati mendengarkan Injil suci. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan tersebut. Romo Bono, silakan bisa diberikan renungan apa Romo dari bacaan yang pertama. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, memahami bacaan yang pertama harus dalam konteks pilihan bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Dan karena sudah dipilih, di situ kemudian ada kesepakatan. Ada peraturan. Nah, peraturan dan kesepakatan itulah yang menjadi wujud dari terpilihnya bangsa Israel. Seperti kalau kita misalnya berjumpa, lalu mengadakan sebuah, memilih sesuatu kerjasama tertentu, itu ada MOU-nya. Nah, memahami bacaan yang pertama, peraturan dan juga ketetapan, itu sebagai ungkapan pilihan Allah kepada bangsa Israel. Karena ketetapan dan pilihan itu menjadi rambu-rambu yang kemudian menuntun dan mengarahkan bangsa Israel menuju keselamatan. Dikatakan di situ, menduduki negeri yang kepadamu sudah dijanjikan. Ya, dengan cara itu, Allah mau mengarahkan, membimbing, menuntun, memberdayakan. Dengan catatan, bangsa Israel taat. Kalau taat dan setia menjalankan peraturan dan ketetapan, maka apa yang dijanjikan itu akan terwujud. Dan disitulah sikap ketaatan. Maka memang kemudian hukum Taurat sungguh-sungguh disebut sebagai hukum. Dalam arti unsur ketaatan itu mengikat dan penting. Maka agak ketat dalam melaksanakan hukum. Karena keseriusan dan ketaatan dalam melaksanakan hukum itu adalah ungkapan dari kepercayaan bangsa Israel atas pilihan Allah. Dan kalau bangsa Israel menjadi seperti itu, maka dia akan menjadi bangsa yang besar,
menduduki tanah yang dijanjikan, dan anak cucu mereka akan berlangsung sampai selama-lamanya. Bahkan segala hal bisa dianugerahkan. Allah yang menjaga mereka. Dan setiap kali bangsa Israel memanggil nama Allah, Allah akan mendengarkan. Dan itu adalah sebuah seperti perjanjian, ya. Kalau menepati ini, sebetulnya itu bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kamu, sekaligus tanda kamu juga sungguh setia dengan saya yang mengadakan perjanjian dan pilihan itu. Dan disitulah arti dari seluruh harga diri, martabat bangsa Israel sebagai bangsa terpilih yang sekaligus juga taat kepada ketetapan yang dibuat oleh Allah. Bagi kita, unsur ini kadang-kadang juga bukan kadang-kadang, memang dituntut oleh Allah, yang disebut dengan istilah ketaatan iman. Karena memang tidak semuanya bisa kita mengerti. Kalau hanya akal budi saja, sulit sekali kita memahami misteri keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Allah menjadi manusia, bagaimana Allah lahir dari perawan, kita nggak mengerti. Kalau mempertanyakan itu semua, kadang-kadang kita juga menjadi bingung. Akal budi saja nggak cukup, Romo? Nggak cukup, dan memang tidak bisa, karena banyak hal tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa diimani, bisa dijalani. Ya. Nah, itu yang, nah di sini bangsa Israel menjadi sebuah teladan bagi kita. Bahwa berrelasi dalam perjanjian dengan Allah, sikap dasar yang dibutuhkan dari pihak kita adalah ketaatan. Karena dalam teks lain dan juga dalam bimbingan Allah, akhirnya bangsa Israel mengerti bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa Allah itu segala-galanya. Bahwa kebijaksanaan Allah jauh lebih tinggi, setinggi langit dari bumi dibandingkan jalan-jalan pikiran kita. Dan di situ yang hanya mungkin dan masuk akal hanya ketaatan kepada bimbingannya. Kalau orang Jawa mengatakan, wis manut wae, pasrah bongkoan, selamat gitu kalau manut, ya. Itu ada sebuah sikap dasar orang beriman. Nanti itu terungkap di perjanjian lama, baik dalam pribadi Yesus maupun Bunda Maria. Dengan ungkapan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu sikap dasar yang mau ditawarkan melalui peristiwa bangsa Israel yang dipilih dan kemudian diberi ketetapan. Ya, Taurat kan hukum berasal dari Musa, ya, melalui Musa, sebagai wujud dari kasih Allah memberikan bimbingan gitu. Atau manual lah untuk bisa selamat gitu. Itu wujud cinta. Kalau nggak punya manual ya repot. SOP-nya. Seperti kita ini sebetulnya, ya. Ini kalau dikontekskan dalam mesin, wah ini mesin komputer yang canggih sekali nih. Ya. Kalau nggak tahu manualnya asal pencet kacau balau. Tidak bahagia, secara emosional, tidak seimbang, segala macam lah. Nah, dalam hal keselamatan juga seperti itu. Maka peraturan dan ketetapan itu bukan membatasi, tetapi wujud cinta yang memberi bangsa Israel kejelasan untuk mencapai apa yang dijanjikan, apa yang dicita-citakan. Ya, baik Romo. Kalau dari awal Romo tadi kan katakan bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan gitu. Pernah nih teman saya bilang, bangsa pilihan Allah kok kayak gitu. Kalau kayak kita lihat sekarang kan sepertinya kok apa perang dan sebagainya, tapi kita di lain pihak kita juga melihat betapa bangsa itu diberkati, karena di tengah alam yang seperti itu mereka bisa hidup makmur gitu. Itu bagaimana Romo? Apakah kok milih gitu? Kenapa Allah memilih gitu? Apakah Allah tidak adil atau bagaimana Romo? Iya. Sebetulnya Allah memilih suatu bangsa itu merupakan langkah awal. Karena kalau mau merencanakan sesuatu harus mulai dari titik tertentu. Nah, yang dipilih yang mana? Kebetulan bangsa Israel. Tetapi itu untuk menyelamatkan semua orang. Hanya kan harus milih. Oh, jadi kayak semacam proyek percontohan kah gitu kalau kayak di zaman sekarang gitu? Ya, tapi juga lebih sebagai langkah awal. Langkah awal. Kalau mau menyelamatkan seluruh bangsa, mesti harus ada yang dipilih dulu orangnya
percaya dulu nih sama Tuhannya yang merencanakan ini semua. Kan ya. harus dipilih. Kebetulan yang dipilih bangsa Israel. Bisa saja yang dipilih orang Jawa ya nggak apa-apa, atau orang Sunda, nggak masalah. Tapi harus ada yang dipilih untuk membuat perjanjian, lalu mempercayai, lalu mewartakan gitu. Kalau nggak ada yang dipilih, gimana mulainya? Ya. Itu harus ada dimulai. Jadi bukan masalah bangsa Israel mendapat keistimewaan dalam arti mungkin lebih baik, mungkin lebih hebat. Saya kira tidak seperti itu pada dasarnya. Tetapi memang itu tindakan Allah sendiri yang memilih bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel bukan yang terhebat. Pada zaman itu beberapa kali dihantam juga oleh Persia, oleh Asyur ya dari mana-mana, dan hancur karena bangsa kecil sebetulnya. Tetapi tetap harus mulai rencana Tuhan. Dan mulai dengan memilih satu kelompok tertentu. Baik. Bahkan diawali dengan Abram, satu keluarga tersendiri Ya. yang menjadi Abraham, lalu menghasilkan banyak keturunan gitu. Ya. Baik, jadi memang harus dimulai dari satu yang kecil dulu untuk kemudian melebar menjadi yang lebih besar gitu ya Romo. Betul. Baik, lalu tadi Romo katakan kan kita mesti taat saja pada apapun yang Tuhan berikan gitu. Tetapi taat saja ini kalau kita lagi awal mulai mungkin kita ingat gitu ya Romo. Tapi kemudian di tengah perjalanan ketika hantaman-hantaman masalah timbul, itu kadang-kadang pernah teman saya cerita begini. Ada satu titik ketika banyak masalah yang dia tidak tahu harus bagaimana, bahkan doa pun itu dia nggak bisa gitu. Nah itu lalu kayaknya dia juga tidak marah kepada Tuhan, tapi kayaknya nggak tahu mau berbuat apa. Bahkan doa pun mengucap Bapa kami itu kayaknya sulit gitu, Romo. Ya, memang sebetulnya perjanjian ini kalau harus dipahami sebenarnya perjanjian yang tidak seimbang. Karena antara ciptaan dengan yang menciptakan. Manusia yang sangat terbatas dengan Allah yang tanpa batas, yang mengetahui segala-galanya. Sementara kita tidak mengetahui apa-apa pada dasarnya. Bahkan besok apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Maka ketika kita memberi penilaian, seperti temannya Ibu tadi, sudah dapat hantaman sini sana, akhirnya seperti tidak berdaya. Itu karena mungkin tidak sepenuhnya sadar. Mungkin secara konsep tahu, tapi dalam kesadaran tidak sungguh menyadari bahwa dia mempunyai Allah yang sedemikian besar. Yang mestinya persoalan-persoalan itu tetap ada, tetapi kita tetap selalu lebih besar. Karena bersama dengan Allah yang tidak bisa dibandingkan ukurannya. Gitu. Dan semua persoalan yang kita hadapi mestinya bisa selesai, apapun itu. Karena kita selalu lebih besar dari persoalan itu. Karena kita bersama dengan Allah yang menciptakan. Hanya mungkin yang menjadi persoalan adalah yang tahu untuk apa kita diciptakan itu yang menciptakan. Kalau kita menciptakan teko, kita yang menciptakan tahu teko itu untuk fungsinya apa. Fungsinya untuk apa? Tekonya ya manut saja. Sering yang jadi masalah adalah kita bisa mikir, kita merasa mencari sendiri untuk apa kita diciptakan. Padahal yang lebih tahu yang menciptakan. Dan kadang-kadang di situ ada tabrakannya. Dan memang ketika kita sungguh-sungguh menghadapi kebuntuan, relasi dengan Tuhan tidak lancar dan baik, kadang-kadang pikiran kita juga ngeblank. Karena memang hidup tidak semuanya bisa dipikirkan, tapi bisa dialami dan bisa diimani. Dan justru di situ yang penting. Kenapa ada ketaatan? Karena sebetulnya perbandingannya tidak seimbang antara Allah dan manusia dalam hal perjanjian ini. Hanya masuk akal ya dengan taat gitu. Nah, kalau rancangan Allah begitu tinggi daripada rancangan kita, setinggi langit dari bumi, ngapain kita urus dengan keyakinan sendiri? Oh, Tuhan jauh lebih hebat gitu. Tapi ya itu, karena kita mempunyai akal budi, kadang-kadang kita juga mencari-cari. Logikanya tentu nggak perlu pusing. Allahnya punya rancangan begitu hebat gitu.
Tapi di situ iman kadang tidak sejalan dengan pikiran. Maka sekali lagi bangsa Israel dengan contoh ketetapan ini membawa kita kepada ketaatan, mengajak kita untuk taat pada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Ketaatan terungkap dengan mendengar dan kemudian oke, saya laksanakan. Dan disitulah berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Seperti Bunda Maria. Amin. Jadi kalau di titik seperti itu, tadi yang kata Romo ya nggak usah mikir jauh-jauh kenapa ini, kenapa itu, dan lain-lain. Taat saja. Taat saja itu dengan cara apa, Romo? Apakah berdoa saja atau apa, Romo? Sebetulnya berpedoman pada firman Tuhan. Yang dimaksudkan taat adalah mendengarkan firman dan melaksanakan. Kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya udah nggak usah khawatir. Kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu membawa damai. Kalau Tuhan mengatakan hendaklah kalian saling mengasihi. Sesederhana itu. Tidak harus muyak rumit sekali, tidak. Tapi dalam firman itu ada pedoman-pedoman yang sangat jelas. Dan selalu demi kebaikan kita, demi kebaikan hidup bersama. Gitu. Jadi baca firman aja, ikutin apa yang hari itu ya, Romo ya. Jadi harus lihat ORK ya, Romo. Iya, salah satunya. Baik. Kita rehat dulu ya, Romo. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun mungkin ada permintaan doa dan sharing iman, silakan mengirimkan ke email dan ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan di bacaan yang kedua, bacaan Injil ya, Romo. Silakan, Romo, ada inspirasi iman apa, Romo? Baik, bacaan Injil itu merupakan kelanjutan dan kaitan dari bacaan yang pertama. Jadi kalau bangsa Israel itu terpilih, lalu dengan ketetapan, dengan menaati ketetapan itu maka akan tercapai keselamatan, tanah terjanji, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, dalam bacaan Injil, Yesus itu ketetapannya. Yesus itu hukum-hukumnya. Jadi daripada taat kepada Taurat, sekarang taat kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi sebuah pribadi yang merangkum seluruh hukum Taurat. Maka dia mengatakan, saya tidak mau menghilangkan hukum Taurat, saya melengkapinya. Di dalam diri Yesus seluruh hukum termaktub. Hukum Taurat itu apakah sama dengan 10 perintah Allah atau lebih besar dari itu? Ya, di dalam hukum Taurat itu dan juga pengajaran orang Farisi memang dasarnya hukum Taurat yang dibawa oleh Musa, tapi kemudian dirinci menjadi sebanyak 613 peraturan. Dan itu menjadi detail sekali. Sebagai ungkapan cinta kepada Allah, itu didetailkan. Tapi pada saat yang sama kemudian bisa menjadi pelarian. Lari sana, lari sini. Karena misalnya salah satu contoh yang ada juga di dalam Injil, apa yang seharusnya untuk merawat orang tua, tapi bisa mengatakan, maaf ya, uang yang untuk merawatmu sudah saya persembahkan kepada Tuhan, jadi saya nggak punya uang lagi untuk kamu. Gitu. Dan itu boleh karena menggunakan hukum yang lain gitu. Nah itu efeknya, efek dari itu. Tetapi Yesus justru mengkritik hal seperti itu. Karena yang paling penting justru kasih. Karena hukum pada dasarnya nanti Yesus akan menjelaskan hanya pada kasih aja. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap tenaga, dan segenap-segenap yang lain, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Sampai wafat di salib. Sampai wafat di kayu salib. Dan karena itu, Tuhan Yesus berhak mendapatkan ketaatan itu dari pihak kita. Karena dia dalam arti tertentu sudah lunas membayar kita. Jadi kita jadi milik Yesus gitu. Kalau jadi milik ya, kalau hamba menjadi milik ya kita taat pada Tuhan kita. Tetapi ketaatannya sekali lagi juga sama seperti bangsa Israel, itu untuk keselamatan kita. Karena Tuhan menjamin. Yang paling penting adalah kita
menaati perintah Tuhan. Dan kalau diringkas sekali lagi, malah makin simpel, yaitu perintah kasih. Kasih itu ya segala-galanya. Kasih itu berarti tanpa syarat, unconditional. Kasih dengan syarat ya bukan kasih. Yeah. Kasih itu tanpa batas waktu. Kalau ada batas waktunya ya bukan kasih. Dan di situ kemudian kasih menjadi sebuah jalan sekaligus strategi untuk memurnikan kita dan menjadikan kita satu dengan Allah. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Nah, bacaan Injil menjadi sebuah penyempurnaan, ya, penggenapan, dikatakan di sini. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi adalah penggenapan dari seluruh ketetapan dari Allah. Sekaligus menjadi wujud cinta Allah sendiri untuk kita. Dan sekali lagi di sini juga merupakan perjanjian yang sebetulnya tidak seimbang. Karena Allah yang tidak pernah bukan kasih, Allah yang tidak pernah ingkar janji, dengan kita yang dalam sejarah itu ingkar janji terus gitu. Dan di situ tidak seimbang. Tetapi justru karena di dalam Yesus Allah menjadi manusia dan kemudian manusia taat kepada Allah. Ada manusia yang taat 100% kepada Allah. Ada contohnya gitu. Nah, ya Yesus itu. Dan disitulah terjadi keselamatan, shalom. Maka kalau kita ambil bagian di dalam diri Yesus, taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, ya kita memperoleh keselamatan itu. Dan dilukiskan dengan sangat indah dalam Yohanes bab 14. Jangan takut, jangan gelisah, percaya saja. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku sudah ke sana menyiapkan tempat. Nanti kalau sudah siap, aku akan jemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu gambaran yang luar biasa. Sehingga ketetapan dan hukum itu bukan hanya menjadi sarana yang bisa menyelamatkan, tetapi ketetapan dan hukum dalam perjanjian lama menjadi pribadi yang punya kuasa untuk menyelamatkan. Dia bisa bertindak, bukan sekedar peraturan mati yang harus ditafsirkan, tapi dia menjadi pribadi hidup yang menyelamatkan. Yang tadi, di rumah Bapa dapat tempat, menyiapkan, menjemput, dan kita kemudian menjadi sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang sangat terberkati karena mendapatkan cinta yang sedemikian besar itu. Bahkan dosa pun ditebus. Malah dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan Yesus wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Luar biasa. Dan di situ tidak seimbang sebetulnya. Hanya bisa bersyukur. Dan karena itu dalam doa syukur agung, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun. Jadi tidak ada satu titik pun yang membuat kita tidak bersyukur. Kalau kemudian, kalau peristiwanya menyakitkan sekali, Romo, bagaimana bersyukur? Nah, itu kan penilaian kita. Padahal tidak. Kita diminta tidak menghakimi, tidak menilai. Karena penilaian kita pasti keliru. Karena apa? Karena terbatas. Ya, tapi kalau memang sakit, Romo. Nah, ya sakit itu tidak berarti bahwa negatif kok. Lawang salib aja menyelamatkan. Oh iya, ya kan? Iya, nah, jadi pengertian kita yang harus ada kerendahan hati. Bahwa tidak semua yang kita mengerti baik itu baik. Yang kita mengerti tidak baik itu tidak baik. Di situ ada ketaatan. Maka Bunda Maria contoh yang sangat baik. Kamu akan mengandung. Wow, tidak ngerti apa-apa dia. Aku ini hamba Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Nanti Roh Kudus turun, makin tidak jelas. Yeah. Dan di situ kemudian dia, oke, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ada ketaatan total, penuh, kepasrahan sepenuhnya. Dengan dasar bahwa iman, ya bukan ketaatan buta, tapi ada dasar imannya. Bahwa yang saya percaya ini luar biasa loh, Allah loh. Bukan sekedar kualitas pemimpin negara atau pemimpin bangsa. No, jauh lebih tinggi dari itu. Dan karena itu saya berani tanpa ragu. Dan sudah terbukti. Gitu. Maka apa yang dialami oleh bangsa Israel dengan
ketentuan dan peraturan dan ketetapan dan ketaatannya menjadi sempurna dengan kehadiran Tuhan yang mewujudkan seluruh keselamatan itu, yang hanya meminta kita untuk mengamininya. Ya amin, saya percaya dan saya taat. Ikut aja. Ikut saja. Taat pada firman Tuhan. Dan tidak sulit. Karena yang diminta itu mencintai saja. Dan mencintai itu sebenarnya sesuai dengan kodrat kita diciptakan. Jadi lebih mudah mencintai daripada membenci. Karena mencintai sesuai dengan kodrat kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yeah. Allah adalah kasih. Yeah. Maka mengasihi lebih mudah. Tapi membenci tidak mudah. Kita terganggu terus. Contoh saja, buktilah. Kalau di ruangan banyak teman kita lagi pesta, kita senang semuanya teman. Lalu ada satu yang kita anggap musuh datang, aduh datangnya. Rusak langsung. Padahal cuma satu. Dan itu mencintai lebih mudah daripada membenci. Ya. Satu pun bisa mengganggu segala-galanya. Itu menjadi sebuah apa yang mengingatkan kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa kadang-kadang mencintai itu sulit. Terutama mengampuni. Dan karena itu kita yang tidak bahagia. Tapi yang membuat kita tidak bahagia kita sendiri. Yang membatasi ya kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai, kita tanpa batas, kita bahagia, kita penuh berkat, kita juga nyaman di mana-mana. Amin. Tadi saya teringat dengan kata-kata Romo bahwa peraturan, hukum Taurat itu semua semua yang seolah-olah kayak tertulis gitu ya Romo. Tapi kemudian diwujudkan oleh Yesus, disempurnakan oleh Yesus. Jadi kayaknya kalau misalkan kita merasa dihianati orang, lihat saja Yesus juga dihianati, ya sudah gitu ya Romo ya. Jadi kayaknya lebih mudah bahwa ada teladan yang nyata yang kita bisa tiru ya Romo ya. Teladan yang sekaligus juga memberi kekuatan ya. Dan kalau kita mengikuti dan meneladan, itu sungguh-sungguh kita dimampukan. Karena memang apa yang diteladankan Tuhan, itu yang memang cocok untuk kita. Seperti misalnya mencintai, mengampuni, itu jauh lebih membebaskan daripada memegang kebencian dan mendendam. Kita bisa sungguh-sungguh rusak ya, karena hati kita memang tidak untuk membenci. Hati kita diciptakan untuk mencintai, bukan untuk membenci. Jadi misalnya, kalau tidak sesuai dengan fungsinya juga pasti rusak. Seperti misalnya ballpoint ini ya, saya pinjam ya. Ini untuk menulis, diciptakan untuk menulis. Untuk ganjel meja bisa enggak? Bisa, tapi rusak. Hati kita sama. Hati kita itu diciptakan untuk mencintai. Untuk membenci bisa enggak? Bisa, tapi rusak. Maka lebih mudah mencintai. Dan itu Tuhan mengerti. Kalau toh tidak mampu mencintai atau benci sama orang, Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk mengampuni. Kalau kita berdoa dan berserah pada Tuhan. Maka ketaatan menjadi sangat penting. Karena Tuhan sudah memberi contoh, teladan, tapi juga memberi kekuatan kalau kita mencontoh beliau. Itu ada pengalaman teman saya itu aneh loh Romo. Maksudnya bukan aneh, maksudnya sesuatu yang mentakjubkan gitu ya, bahwa kata-kata Romo bahwa kita meneladan tapi Tuhan itu menguatkan. Ketika kayak tadi Romo katakan misalkan kita membenci orang, dia waktu itu juga gitu, lalu dia teringat harus mengampuni. Nah, ketika hanya ngomong Yesus, dalam nama Yesus, katanya kan diajarkan gitu ya Romo, dalam nama Yesus saya mengampuni si A gitu. Padahal kan masih gerenjel di sini, tapi kok aneh gitu dia bilang. Kok aneh, kok bisa kalau kemudian ketika bertemu tuh kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi benar kata Romo bahwa Tuhan yang menguatkan, mungkin rahmat atau apapun Tuhan bekerja ketika kita, tadi kata Romo harus membuka hati gitu ya Romo. Dan percaya sepenuhnya. Karena memang urusan kita itu urusan yang bukan hanya menyangkut kesejahteraan, kebaikan, dan sebagainya. Ini menyangkut Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya segalanya dan mampu segalanya gitu. Dan tentu itu yang menjadi ukuran terakhir lah. Kalau Tuhan, sungguh Tuhan yang menguasai dan berkuasa atas segalanya, ya pasti bisa semuanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo. Mungkin untuk menutup Oase Rohani hari ini, boleh Romo kasih kesimpulan atau benang merah dari bacaan 1 dan bacaan Injil ya Romo. Silakan. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
hari ini kita dibimbing melalui bacaan pertama untuk menyadari bahwa kalau ada peraturan, sebetulnya itu untuk kesejahteraan kita sendiri. Sebagai bimbingan, arahan yang menuntun kita kepada keselamatan, kepada tanah terjanji. Nah, arahan, ketetapan, peraturan itu disempurnakan di dalam pribadi Yesus. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan jaminan keselamatan kita, karena dengan meneladani Tuhan, Tuhan sendiri juga bertindak, menguatkan, mendampingi, dan menolong kita. Karena Tuhan juga adalah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kita. Dari pihak kita, kita diharapkan untuk taat sepenuhnya, percaya saja, dan tidak pernah akan dikecewakan. Tuhan tidak pernah PHP. Tuhan selalu membuktikan apa yang Dia janjikan, dan bahkan memberikan lebih apabila kita taat dan percaya kepadanya. Terima kasih Romo untuk kesimpulannya. Kita tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat ya Romo. Silakan. Baik, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia, membimbing dan menuntun kami. Melalui firman-Mu kami mengerti bahwa Engkau setia. Engkau tidak pernah menyerah mencintai kami, meskipun kadang kami tidak setia. Bukalah hati kami, agar kami percaya sepenuhnya dan mengandalkan Engkau. Dan kami mohon Engkau menyertai kami, memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan dan niat baik kami, dengan kuasa dan kasih serta berkat-Mu sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Semoga Tuhan memberkati juga untuk segala tugas dan pelayanan Romo ya Romo. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada segenap sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga kita semakin bisa setia dan mengikuti Tuhan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.